Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Molinda dari kelas PMT 6A. Di sini saya akan membahas tentang bagan multimedia pembelajaran. Nah, jadi bagan ini dibuat untuk memenuhi tugas kedua dalam mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Jadi kita akan melihat apa saja isi bagian bagan tersebut. Nah, sebagaimana tadi diketahui bahwa di sini telah terdapat bagan multimedia pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada makna multimedia sebelum tahun 1980 dan ada juga makna multimedia setelah tahun 1980. Di mana makna multimedia sebelum tahun 1980 ini yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Nah, sedangkan makna multimedia setelah tahun 1980 itu yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Nah, bagian kedua multimedia pembelajaran ada komponen multimedia. Nah, di sini terdapat ada teks, grafis, foto, gambar, audio, video, dan animasi. Selanjutnya, terdapat ada manfaat multimedia, di mana di sini ada 5 manfaat multimedia. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerja suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang keempat, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Nah, yang terakhir yaitu ada dapat mengakomodasikan cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Nah, selanjutnya ada pembagian multimedia berdasarkan penyajian multimedia. Di sini terdapat 2, yang mana pertama ada multimedia linear, yang kedua ada multimedia interaktif. Di mana multimedia linear ini yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif itu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia interaktif ini ada yang hierarki dan non-linear, di mana hierarki yaitu pemakai memiliki pilihan, tapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifikasi. Sedangkan multimedia interaktif non-linear yaitu memungkinkan pemakai untuk bebas gerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakaian dapat bergerak bebas ke materi manapun. Dan juga multimedia interaktif itu ada karakteristik multimedia interaktif, di mana ada dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Dan ada juga bersifat mandiri dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, interaktivitas memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Yang terakhir, karakteristik multimedia interaktif itu yaitu harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Selanjutnya, level interaktivitas. Nah, jadi untuk level interaktivitas pada multimedia interaktif ini berbeda-beda. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Level
interaktivitas ini menunjukkan seberapa aktif siswa dalam berinteraksi dengan kontra. Yang pertama yaitu ada level rendah, di mana itu ada navigasi video atau audio. Ada seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Siswa dapat berinteraksi melalui tombol agar dapat memainkan dan mematikan video atau audio tersebut. Nah, selanjutnya ada kontrol animasi. Kontrol animasi adalah seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Fungsi tombol ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur. Selanjutnya yaitu level interaktif yang sedang, yaitu ada dua. Yang pertama ada navigasi halaman dan kontrol menu atau link page. Untuk navigasi halaman ada seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengekspor halaman multimedia interaktif maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Siswa dapat berinteraksi melalui tombol ini untuk membuka halaman-halaman yang ada dalam multimedia interaktif sebagaimana membuka halaman buku tercetak. Selanjutnya ada itu kontrol menu atau link page. Nah, kontrol menu atau link page ini adalah objek yang berupa teks, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink, sehingga apabila objek tersebut maka multimedia interaktif akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Kontrol ini biasanya digunakan untuk membuat menu atau link. Nah, selanjutnya itu ada level tinggi. Yang pertama yaitu ada hypermat. Hypermat menuju pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dari area tertentu. Yang kedua yaitu ada drag and drop. Drag and drop adalah aktivitas memindahkan cara objek dari suatu tempat ke tempat lain ke dalam layar. Penerapan drag and drop ini sangat banyak, misalnya untuk soal tes, games, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada respon feedback. Adalah mekanisme aksi reaksi dari suatu program yang interaktif. Siswa memberikan respon karena adanya permintaan dari program, dan selanjutnya program memberikan umpan balik yang sesuai. Respon feedback biasanya diterapkan dalam pembuatan kuis. Yang keempat yaitu ada control game, di mana level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Penggunaan sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. Game tentu saja yang berisi materi pembelajaran. Nah, yang terakhir ada yaitu kontrol simulasi, di mana kontrol simulasi ini berbeda dengan animasi, di mana pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses. Namun dalam simulasi pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Penggunaan dapat memberi input sehingga proses bisa berubah. Kontrol yang lebih luas inilah yang membuat simulasi lebih unggul dalam meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, strategi penyajian multimedia interaktif ada 4. Yang pertama yaitu ada tutorial. Dalam strategi tutorial, komputer berperan layaknya sebagai seorang guru. Siswa harus bisa belajarnya dengan berinteraksi dengan komputer. Materi pelajaran dalam suatu subtopik disajikan lebih dulu, kemudian diberikan soal latihan. Yang kedua yaitu ada drills, yaitu rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Biasanya adalah matematika dan bahasa asing. Yang ketiga yaitu ada simulasi, di mana dalam strategi simulasi ini siswa seolah-olah terlibat dan mengalami kejadian sesungguhnya, dan umpan balik diberikan sebagai akibat dari keputusan yang diberikannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada games, di mana dalam strategi games ini yang digunakan tentunya yang bersifat edukatif. Beberapa jenis game yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada adventure, board, card, ataupun quiz. Karakteristik game yang penting adalah adanya aturan, tujuan, tantangan, waktu, skor, reward, dan punishment. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.